adalah sosok makhluk yang diberikan akal dan perasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa diberikannya akal dan perasaan harus membuat kita menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang berintegritas. Bagaimana ya bentuk menjadi pribadi yang berintegritas? Agar lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Integritas itu berasal dari bahasa Latin yakni integer yang artinya utuh dan lengkap. Sehingga integritas adalah suatu sifat ataupun keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki potensi ataupun kemampuan yang memancarkan kewibawaan ataupun kejujuran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kita harus mempunyai sifat-sifat yang mencerminkan tentang pribadi yang berintegritas. Contoh-contoh sifat yang mencerminkan pribadi yang berintegritas adalah sifat amanah dan jujur. Apalagi sebagai seorang muslim, kita harus memiliki dua sifat mulia tersebut. Di dalam Al-Quran, secara tegas juga disebutkan bahwa sifat amanah dan sifat jujur dekat dengan ketakwaan. Nah, sekarang kita ketahui dua sifat mulia tersebut ya adik-adik. Sekarang kita belajar tentang sifat amanah. Amanah secara bahasa artinya kepercayaan, setia, lurus, aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Amanah juga bisa diartikan sebagai suatu sifat yang dapat dipercaya atau tidak khianat dalam segala hal, baik dari segi perbuatan, perkataan, dan hukum. Amanah juga bisa diartikan sebagai menghargai kepercayaan orang lain kepada diri seseorang untuk melakukan suatu tuntutan dalam kepercayaan tersebut. Sedangkan secara istilah, amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri, seraya bertanggung jawab untuk melaksanakan urusannya dan melaksanakannya dengan baik. Saat seseorang menerima amanah dari orang lain, maka dia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan tersebut dengan baik tanpa mengabaikan urusan tersebut. Bahkan sifat amanah ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah An-Nisa ayat 58 dan Quran surah Al-Anfal ayat 58. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sifat amanah pada diri seseorang. Sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk sikap amanah ya adik-adik. Bentuk-bentuk sikap amanah. Ada 3 bentuk sikap amanah, yakni amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Sekarang kita belajar tentang amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari hal tersebut, Allah memberikan kita kepercayaan dan tugas untuk beribadah kepadanya. Sebagai manusia, kita harus menunaikan amanah yang diberikan Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amanah terhadap Allah dapat diartikan sebagai kewajiban seorang hamba kepada Allah yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran juga tertulis bahwa manusia harus menjaga amanah kepada Allah, kepada Rasul-Nya, maupun terhadap orang lain atau sesama dengan baik. Sehingga kesimpulannya, kita sebagai manusia tidak boleh mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Sekarang kita belajar tentang amanah terhadap sesama manusia. Manusia dengan manusia yang lainnya akan saling membutuhkan sebagai makhluk sosial. Dalam urusan amanah di antara manusia, maka terjadi tanggung jawab yang dimiliki seseorang untuk menjaga hak-hak sesama manusia yang lainnya. Contoh bentuk amanah terhadap sesama manusia adalah saat seseorang dititipi pesan ataupun barang untuk disampaikan kepada orang lain, maka dia benar-benar menyampaikan titipan tersebut ke penerima yang berhak. Dan amanah terhadap sesama manusia telah disampaikan Allah melalui firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58.
Yang terakhir, kita belajar tentang amanah terhadap diri sendiri. Tubuh merupakan amanah dari Allah kepada kita. Ketika diberikan amanah, maka kita harus menjaganya, bukan? Maka dari itu, kita harus menjaga dan memelihara tubuh kita. Amanah terhadap diri sendiri berupa janji diri untuk memelihara dan memakai segenap kemampuan dalam usaha, menjaga kelangsungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Orang mesti mencintai dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, sehingga mampu membawanya pada kondisi senantiasa yang lebih baik. Begitu pula dengan sikap amanah. Apabila kita telah bersikap amanah kepada orang lain, maka kita telah bersikap amanah kepada diri sendiri. Nah, sekarang kita pelajari yuk tentang dampak positif dari sikap amanah kepada diri sendiri. Dampak positif sikap amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendorong kesuksesan dalam kehidupan. Yang ketiga, diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan kehidupan. Yang keempat, orang lain akan bersimpati. Yang kelima, dijaga Allah dari perbuatan buruk atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang keenam, terbebas dari rasa bersalah, meningkatnya percaya diri, dan terhindar dari kecemasan. Dan yang terakhir, terlahirnya rasa saling percaya sehingga tercipta situasi sosial yang aman. Sedangkan dampak negatif bagi orang yang khianat ataupun tidak amanah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipercaya orang lain. Yang kedua, mendorong kegagalan dalam kehidupan. Yang ketiga, tidak mendapat simpati orang lain. Yang keempat, terbelenggu rasa bersalah hingga menurunkan rasa percaya diri dan senantiasa hidup dalam kecemasan. Yang kelima, tidak disukai Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 58. Sikap ataupun sifat amanah dan jujur merupakan 2 dari 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. 4 sikap ataupun sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah adalah yang pertama yaitu sidik yang artinya jujur, tablik yang artinya menyampaikan, amanah yang artinya dapat dipercaya, dan fatonah artinya cerdas. Sekarang kita belajar tentang sikap ataupun sifat jujur. Pengertian dari jujur. Jujur secara bahasa artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Sedangkan secara istilah, jujur artinya kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkannya dan perbuatan yang dilakukannya. Jadi, seseorang bisa dikatakan sebagai seseorang yang jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataannya dan ia berbuat sesuai dengan yang seharusnya. Adapun perintah untuk berperilaku jujur terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka dari itu, perilaku jujur merupakan salah satu sikap penting untuk menjalani kehidupan. Bentuk-bentuk sikap jujur. Di dalam Islam, jujur dibagi menjadi 5 bentuk sebagaimana berikut. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yakni suatu tindakan yang didasarkan pada keselarasan antara sikap dan keinginan hati. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yakni suatu tindakan dalam menyampaikan informasi sesuai dengan hal yang terjadi. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yakni suatu tindakan yang dikerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Yang keempat, jujur dalam keadaan, yakni suatu sikap yang penerapannya sesuai dengan kenyataan yang berlangsung. Dan yang terakhir, jujur dalam perjanjian, yakni sikap jujur yang diterapkan dalam sebuah kesepakatan yang sudah dibuat.
Terkait sikap jujur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Artinya Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang sangat jujur karena mendapatkan gelar tersebut. Contoh kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kejujuran beliau dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran ataupun timbangan, dan beliau tidak pernah memberikan janji-janji yang berlebihan saat berdagang. Kejujuran tersebut membawa dampak kebaikan bagi beliau dan orang-orang di sekitarnya. Hikmah orang yang jujur. Adik-adik, terdapat hikmah bagi orang-orang yang jujur. Yang pertama, kejujuran dapat membawa pada kebenaran. Kebenaran dapat mengantarkan seseorang pada kebaikan, dan kebaikan dapat mengantarkan seseorang ke surga. Yang kedua, orang yang jujur disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, memperoleh derajat tertinggi bersama orang-orang saleh. Yang keempat, kejujuran membawa keberkahan. Dan yang terakhir, dengan jujur hidup akan menjadi tenang. Nah, itulah tadi materi tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat ataupun sikap amanah dan jujur. Yuk mulai sekarang kita miliki sikap ataupun sifat amanah dan jujur, bukan hanya sebagai bentuk kita ingin menjadi pribadi yang baik, tapi juga sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan meneladani sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.